Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabatku semua, alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa bertemu dengan narasumber yang cuci darah, yang mudah-mudahan dengan keteguhannya, kesabarannya bisa membuahkan hasil yang positif bagi kesehatannya, sehingga kita melalui hari-harinya dengan penuh keceriaan dan penuh kegembiraan. Nah, di sini insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana tipsnya ataupun caranya supaya sang pasien ini tetap bertahan walaupun hidupnya itu selalu menggunakan mesin hemodialisis. Sempat terbersit satu cerita bahwa orang yang cuci darah apabila tidak memiliki segudang uang atau setumpuk uang bahkan lebih, maka itu akan sia-sia belaka, bahkan usianya itu akan simpel saja sahabat-sahabat semua, untuk menjadikan hidup kita itu lebih sehat, untuk menjadikan hidup kita itu lebih bermakna, untuk menjadikan hidup kita itu lebih berwarna. Jadi ketika kita hidup bisa bermakna, bisa berwarna, jalannya satu, yakni kita disiplin. Disiplin waktu, disiplin dalam pola hidup. Ketika kita mampu mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan pola hidup, pasti tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Di samping disiplin, kita itu wajib sabar, wajib sadar. Sabar akan keadaan kita dan sadar akan keadaan kita yang sebenarnya. Jika kesabaran dan kesadaran kita itu ada, maka kita akan bisa melalui jalan-jalan hidup kita itu lebih baik. Karena dari sekian banyak manusia-manusia yang hari ini memiliki penyakit ataupun rasa sihatnya itu sudah diambil sama yang Maha Kuasa karena tidak ada kedisiplinan, tidak ada kesabaran, tidak ada kesadaran, justru itu malah terpuruk. Tunggu saja ya sahabat-sahabat semua, kita langsung bincang-bincang dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, sesuai dengan janji saya. Untuk kali ini ada narasumber dan kebetulan kita berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Nah kebetulan ini si narasumber yang sakitnya itu adalah ayahnya Kang ya? Ya, betul. Ya, ayahnya Kang. Ya. Ini pertanyaan gini Kang, udah berapa tahun nih cuci darahnya? Bapak saya cuci darah ke sini itu dari tahun 2016. 2016. Ya. Berarti sekitar berapa tahun? Ya 5 tahun, 6 tahun lah. Mau 6 tahun? Iya. Oh dikira 12 tahun. Oh, baru 6 tahun. Baru 6 tahun. 6 tahun di sini di cuci darah di ruang HD minggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Untuk jadwalnya hari apa aja Bang? Jadwal hari Senin sama hari Kamis pagi. Di ruang HD itu kan ada beberapa ada yang pagi gitu, siang,
yang Hmm. sore pulang. Ngomong-ngomong kalau masalah cuci darah, ini kan ada cerita itu. Ya. Ini entah ceritanya cerita mistis ataupun cerita apa. Karena kan ada yang bilang gini, kalau orang yang cuci darah tidak memiliki uang setumpuk ataupun segudang, berarti hancur lah. Iya betul itu. Ya betul. Tuh dulu ketika bapak saya pertama cuci darah dulu, katanya orang bilang kamu cek orang Sunda mah kebun saya karena gede ya. Heeh. Kan? Jadi Heeh. darah itu karena kan proses apa ya medis gitu, penanganan medis yang rutin rutin terus dibilang kan kalau biayanya itu nggak sedikit ya, lumayan seminggu misalnya seminggu 2 kali, kalau sekian kan sebulan udah berapa gitu. Ya. Jadi wajar kalau kayak sawah yang galang-galangan aja gitu. Ngomong-ngomong itu satu minggunya berapa duit? Nah tapi alhamdulillah bang ya, jadi alhamdulillah deh begini, jadi sekarang dengan adanya BPJS gitu kan, di apa, terlepas dari pro kontra BPJS untuk yang dialami, yang dirasakan oleh bapak saya pribadi gitu ya, terutama bagi penderita penyakit ya yang semisal lah dengan bapak saya yang memerlukan penanganan cuci darah gitu. Jadi karena adanya dengan di cover BPJS itu ya alhamdulillah kita sangat dibantu, bahkan mungkin hampir hilanglah 90% kalau dibanding dengan cuci darah membayar normal gitu, nggak di cover BPJS gitu. Jadi ya kita biayanya jadi biaya ongkos paling kan, ada obat kadang yang dibeli di luar paling itu. Kalau biaya cuci darahnya, penanganan cuci darahnya full diklaim oleh BPJS gitu, terbayar sama BPJS. Kalau sebelumnya pernah? Sebelumnya iya, sebelum BPJS kita bayar 1.200.000 sekali cuci darah itu. Ya tinggal dikalikan saja kalau misalnya ini 200 kali 8 berarti kan. 208 kali. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kang. Ya. Tadi kan masalah biaya ya. Alhamdulillah kan dengan adanya BPJS berarti semua beban kita itu bisa tertolong. Ya untuk selanjutnya nih Bang. Ini sebenarnya abang atau akang? Akang. Oh akang. Dikira abang ini dari mana gitu. Nu asup. Kenapa? Ada yang kegeremean gitu. Ada yang kegeremean masuk. Ini Kang. Ya. Untuk gejala awal sampai divonis harus cuci darah itu apa tuh? Nah gitu. Kan cuci darah itu Bang, Kang, jadi penanganan terakhir sebenarnya cuci darah itu. Jadi dia itu sebuah keputusan medis untuk mengobati penyakit seseorang gitu ya. Yang ujungnya itu yang kenanya itu ginjal, nah terakhir itu cuci darah. Kenapa itu keputusan terakhir dan berat? Karena cuci darah menurut medis itu akan seumur hidup gitu. Nah, adapun penyebabnya terbelakangnya penyakit-penyakit yang mendorong untuk cuci darah itu banyak sebenarnya mah, walaupun semua berakhir di ginjal. Karena kan dialisa ini atau cuci darah ini proses pembuangan zat beracun dari tubuh yang biasanya itu dilakukan oleh ginjal, fungsi ginjal. Nah, karena ginjalnya itu rusak kronis, maka diganti dengan cara cuci darah. Kalau Bapak sendiri penyakit pendorong awalnya itu kan dari gula. Ya, sudah lama sebelum cuci darah itu Bapak sudah ada penyakit gula 15 tahun yang lalu gitu, yang lampau. Lalu merembet gitu kan ke jantung. Dari bengkak jantung itu kan terus mengkonsumsi obat-obatan gitu ya. Mungkin karena banyaknya mengkonsumsi obat-obatan itu mengendaplah racun-racunnya itu di ginjal hingga merusak ginjalnya.
Oh. Terjadi pembengkakan Hmm. sudah dibawa ke herba, maksudnya ke terapi herba, Hmm. kemudian harus cuci darah, diponis harus cuci Hmm. darah gitu. Juga mau kita ikhtiar ya, kalau penyakit mah ya sembuh yang menentukan kita, itu cuci darah gitu terakhir. Hmm. Sampai hari ini tuh kalau penyakit Berarti bapaknya Akang itu penyebab awalnya itu gula, gula. gula merembet ke jantung, Heeh. nah, lalu ke ginjalnya kena, lalu cuci darah tuh. Berarti orang-orang yang suka mengkonsumsi obat Wah itu ya hati-hati. hati-hati. Jadi kebanyakan mengkonsumsi obat-obatan sintetis itu ya, obat-obat kimia itu akan rentan gitu, mengganggu fungsi ginjal Hmm. gitu, karena endapan-endapannya yang mengkristal di ginjal itu. Hmm. Nah, itu kan faktor pertama yang menyebabkan seseorang pasien itu harus dihemodialisa. Ya, Ada faktor yang lainnya selain daripada gula, obatnya ada yang dari apa, batu ginjal, batu ginjal. ya, Heeh. bahkan ada yang awalnya dari penyakit darah tinggi, itu Oh, ada macam-macam. Terus untuk ada perbedaan katanya ya. seperti ini. Jadi untuk zaman-zaman sekarang itu bahkan banyak orang yang masih usia muda sampai dirawat dan Ponis divonis untuk cuci darah. cuci darah gitu. Karena banyaknya penyakit yang apa ya, kalau dulu itu kebanyakan itu yang cuci darahnya yang udah tua biasanya, Hmm. karena penyakitnya yang udah lama gitu ya, ada Hmm. penyakit apa pendorong pertama. Kalau sekarang ada anak muda yang katanya itu karena faktor gaya hidup dan makan gitu, pola hidup lah, Pola pola hidup. hidup dan makan gitu. Hmm. Pola hidup termasuk pola makan gitu. Hmm. Misalnya banyaknya minuman-minuman gitu, Beralkohol. baik beralkohol atau minum-minuman yang soda Ya gitu, soda. minuman-minuman yang berwarna lah gitu. Ya. Kalau Itu gini. kalau gitu ya enggak bang, enggak Kang itu. Jadi Ye. Itu iya, yang betul yang nih. iya betul. Kalau yang ini mah nggak apa-apa. Enggak itu bukan lain, bukan ke ginjal, Itu kemana? ke saku. Ke saku dan paru-paru. Iya, ke paru-paru. Tapi mungkinlah masalah bahasan-bahasan yang gini mah di lain waktu bang ya. Ya. Biar terpisah. Ya. Untuk hari ini mah khusus untuk hemodialisa aja itu. Ya. Nah berarti sahabat, untuk kenapa seseorang itu diponis harus cuci darah? Yang pertama bisa jadi dari gula, terus batu ginjal, Ya. terus dari pola hidup, Ya. baik cara makan ataupun cara minum itu ya, yang semerawut. Ya. Minuman juga ada minuman yang beralkohol, ada juga yang minuman bersoda. Nah berarti bagi kita yang selalu mengkonsumsi minuman-minuman yang beralkohol dan bersoda itu hati-hati, harus dikurangi. Kalau bisa berhentilah, biar kita lebih sehat, biar tubuh kita lebih aman. Karena kalau udah divonis untuk cuci darah, susahnya itu minta ampun. Coba bayangkan, selama 1 minggu harus 2 kali masuk keluar ke rumah sakit. Terus biayanya juga kan biaya yang tidak murah, Ya. biaya yang sangat mahal. Ini terakhir Kang, Ya. ini yang paling terakhir, yang dirasa mengurus pasien cuci darah itu gimana itu rasanya? Ya, jadi setiap penyakit gitu ya. Jadi setiap penyakit itu yang diberikan atau dirasakan oleh seseorang itu berbentuk merupakan sebuah musibah. Ya. Musibah dan cobaan gitu. Dan cobaan itu tidak hanya untuk si pasien saja. Jadi cobaan juga terhadap juga untuk keluarga, orang-orang terdekat gitu ya. Bukan hanya keluarga, mungkin tetangga juga. Alhamdulillah kan, selama Bapak sakit sampai hari ini banyak pihak-pihak yang
membantu gitu kan. Hmm. Jadi untuk mengurus pasien baik cuci darah ataupun yang tidak, yang dirasakan itu pasti, terutama awal ya, pasti itu berat gitu, berat, apalagi cuci darah gitu kan. Sebuah proses terapi, cuci darah itu kan terapi, bukan pengobatan. Bahasa dokter itu cuci darah itu bukan pengobatan tapi terapi. Jadi menterapi tubuh dia gitu ya, supaya fungsinya itu berjalan gitu, walaupun tidak senormal yang orang-orang yang ginjalnya masih bagus. Jadi selama semisalnya contoh yang sering merawat bapak itu kan ibu, yang sering nganter gitu. Kebetulan yang sering nganter ke sini itu ibu sedang seminggu 2 kali harus dari kampung saya ke sini itu kan berjarak 2 jam. Jadi 2 jam perjalanan, berangkat subuh gitu kan, 4:30 berangkat. Subuh jedur. Ya, subuh jedur. Berangkat nyampe ke sini jam 5:30 atau jam 6 langsung penanganan. Di waktu penanganan itu kan kita nyiapin apa gitu, nyiapin administrasinya, terus nyiapin ketika sedang proses cuci darah itu misalnya makanan apa gitu. Itu dengan waktu yang sekian lama gitu, terus dengan aktivitas yang seperti itu, jelas akan apa, normal lah ya, normal. Jadi akan jadi apa, bukan beban, jadi bisa dikatakan seperti beban gitu. Jadi nah itu semua tidak akan bisa dilakukan gitu, terutama oleh ibu saya ya, kecuali memang harus ada kesabaran yang tinggi, Bang. Kesabaran yang tinggi, terus kesabaran dan kesadaran. Sabarnya untuk terus gitu ya, dan sadarnya kita sadar bahwa hal ini itu adalah sebuah cobaan gitu. Di balik cobaan itu kan kita orang muslim tahu gitu ya, dari cobaan itu terdapat kebaikan-kebaikan kalau kita ikhlas menjalankannya, ridho gitu. Insya Allah mudah-mudahan setiap keluarga yang di sini yang mempunyai pasien yang sama lah gitu seperti bapak saya, mudah-mudahan diberi kekuatan aja. Amin. Itu. Dan satu lagi Bang yang lebih penting. Apa? Jadi yang lebih penting itu ruang cuci darah itu bagi sebagian orang itu menjadi ruang tafakur gitu. Oh iya. Ruang tafakur. Tafakur akan sebuah apa ya, pengaturan Allah terhadap kita, yang kita tafakuri misalnya cuma satu hal aja, ginja gitu. Bayangkan Bang, ginja yang kecil, lalu karena ada masalah, lalu manusia menciptakan sebuah alat untuk mengganti atau apa ya, mengganti fungsinya, mengganti fungsi gitu, walaupun itu tidak jauh, kata dokter jauh dari maksimal gitu, dari kalau mesin yang segede itu disamakan dengan ginja, wah jauh gitu. Kesempurnanya itu lebih baik ginja yang asli gitu. Itu gedenya segede lemari Bang. Si mesin itu iya, jadi kan darah keluar, dicuci melalui mesin itu masuk lagi. Nah, kata teman saya sama juga yang pasien cuci darah itu, katanya dia juga tafakur, itu ginjal diganti ke mesin segede gitu, satu organ. Bagaimana kalau paru-paru diganti pakai mesin gitu Bang. Jadi kalau itu buat Bakaridu itu satu kamar itu penuh gitu. Satu kamar itu penuh sama organ tubuh kita itu. Jadi Maha Suci Allah gitu yang telah menciptakan apa? Subhanallah. Jadi yang telah menciptakan keteraturan dalam tubuh kita gitu ya. Yang memaksa kita untuk memang takjub dan memujinya gitu, di setiap waktu. Dan kita mensyukuri bagi kita yang tidak merasakan sakitnya itu ya, yang tidak beri cobaan itu, kita harus mensyukuri bahwa ternyata nikmat itu bukan hanya yang di luar saja yang berbentuk buluk-bulukan harta gitu, mobil gitu kan, tahta, harta dan waria. Bukan itu Bang, bukan hanya itu. Jadi justru dalam tubuh kita itu
begitu banyak kenikmatan yang harus kita tapakuri gitu. Salah satunya kita bisa gini. Nah, kita bisa tersenyum. Jadi wah itu luar biasa. Ya terima kasih Kang ya, berhubung waktunya nih. Mau kemana sih Bang? Misalnya ini kan waktu istirahat iya. nih. Untuk sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan dari vlog ini ataupun cerita-cerita yang diceritakan mengenai hal yang terjadi di keluarganya ini berbuntut atau berbuah hal yang positif bagi keluarga Akang, juga bagi sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita bersabar, bersadar diri, juga selalu memujinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.